Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada perang Bani Quraisyah. Sedikit flashback, yang sebelumnya kita sudah membahas kaitannya tentang perang Khandaq. Ya, ketika perang Khandaq berarti terjadinya di kota Madinah, dan Rasulullah dengan para sahabat membuat parit, membuat lubang, ya, untuk sehingga kota Madinah nggak dapat diserang sama orang-orang kafir, bahkan sampai berhari-hari, ya, ada yang mengatakan sampai sebulan lebih orang-orang kafir berusaha menyerang kota Madinah, ya, dan tentunya dengan izin Allah dan kemudian dengan ikhtiarnya para sahabat dan Rasulullah, dengan ikhtiarnya dalam peperangan, yaitu membuat strategi. Salah satunya membuat lubang atau parit besar sehingga orang kafir gak bisa menyerang. Nah, ini salah satu bukti bahwasanya ketika kita pengen berhasil, sekelas Rasulullah dan para sahabatnya aja disuruh usaha terlebih dahulu. Ya, padahal kalau Allah mau mengizinkan, ya, dan Rasulnya juga pengennya cepat, ya tinggal minta sama Allah. Udah langsung minta dibunuh saja. Tetapi di sini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan sebuah kemenangan, tentunya ada proses. Ya, proses yang kita alami itu beraneka ragam, dan kita juga melakukan hal-hal yang tentunya akan menuju proses tersebut agar proses yang kita dapati, tujuan kita mendapatkan keberhasilan atau kemenangan. Ya, salah satunya dalam perang Khandaq ini berhari-hari, ya, mereka menyerang kota Madinah tetapi tidak mampu. Ya, ketika mereka mau berusaha menerjang kota Madinah tidak bisa diserang. Dan setelah dari perang Khandaq ini, ya, orang-orang kafir juga Allah dikasih angin, ya, dibuat orang-orang kafir ini jadinya mereka tidak nyaman ketika mereka bertahan. Ya, ketika ingin menyerang, akhirnya Allah juga membantu. Ya, Allah juga membantu sehingga orang-orang kafir mundur. Ya, ketika orang-orang kafir mundur ini, ya, terjadi ketika perang Khandaq bulan Syawal. Kemudian perang Bani Quraisyah ini terjadi pada perang Zulqa'dah, ya, pada bulan Zulqa'dah, yang mana pada waktu itu, ya, falamma kana zuhur ata Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama haddatsani Zuhri, yang mana pada waktu itu qadi wada'ta salah ya Rasulullah, qala na'am, faqala Jibril ma wada'tul malaika as-silah ba'du ma raja'tul an ila man qala al-qaum innallaha ya'muruka ya Muhammad bil muyassar ila Bani Quraidah fa inni amil ilahim famazilzal bihim. Kemudian pada waktu itu ketika Rasulullah sudah melaksanakan peperangan Khandaq dan orang-orang kafir sudah mundur nih. Orang-orang kafir mereka sudah mundur, kemudian Rasulullah dengan para sahabatnya, ya, insarafa 'anil Khandaq raji'an ila Madinah. Mereka pulang dari parit Khandaq tersebut, wal muslimun wa wada'u as-silah. Ya, orang-orang muslim semua meletakkan senjatanya. Istilahnya mereka mau istirahat, sudah selesai. Berarti kemenangan dalam perang Khandaq sudah jelas dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan kemudian pada waktu itu ketika Rasulullah juga sudah meletakkan qad wada'tas silah wallahu ma wada'nahu. Jadi ketika Rasulullah dikatakan juga sudah mandi, ya, sudah bersih-bersih, kemudian beliau juga sudah menaruh senjatanya, atahu Jibril qad wada'tus silah wallahu ma wada'nahu. Ya, sesungguhnya Jibril alaihissalam belum menaruhnya, belum meletakkannya, senjatanya. Kemudian fa akhraja ilaihim qala fa ila aina qala hauna wa asyara ila Bani Quraidah fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu malaikat Jibril menyuruh Rasulullah, ya, untuk pergi, ya, untuk pergi. Kemudian ditanya sama Rasulullah, kemana wahai Jibril? Ya, qala hauna, ya, kita akan pergi ke sana. Wa asyara ila Bani Quraidah, kita disuruh pergi memerangi suku Bani Quraidah. Ya, jadi kenapa Rasulullah, ya, dengan para sahabatnya diperintahkan untuk berperang
melawan Bani Quraidah. Bani Quraidah ini tinggalnya di kota Madinah. Ya, jadi dalam kota Madinah itu banyak suku atau kabilah. Ya, salah satunya ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada sukunya kalau yang asli penduduknya ada suku Aus sama Khazraj. Ya, jadi kabilah-kabilah ini adalah yang salah satunya Bani Quraidah ini adalah salah satu orang yang berkhianat. Ya, mereka berkhianat kepada Rasulullah. Yaitu berkhianatnya adalah ketika dalam perang Khandaq. Ya, jadi mereka tinggal di Madinah, tetapi mereka berkhianat kepada Rasul dan Allah. Ya, jadi tentunya ini membuat Rasulullah juga jengkel, dan kemudian malaikat pun diperintahkan sama Allah untuk menyerang suku Bani Quraidah ini. Jadi sebelumnya, ya, dalam perang sebelumnya Bani Qainuqa dan Bani Nadir yang tinggal di kota Madinah, mereka cukup diusir aja. Ya, jadi orang-orang yang menentang Rasulullah, ya, yang mereka berkhianat, ya mereka diusir aja udah dari kota Madinah. Tetapi Bani Nadir ini diperintahkan untuk diperangi, ya bahkan disuruh dibunuh. Ya, sekalian dibunuh karena apa? Mereka berkhianat ketika dalam perang Khandaq yang dapat mencelakakan orang Muslim. Jadi ini salah satu bukti bahwasanya ketika orang Bani Quraidah wajib diperangi karena mereka berkhianatnya dalam peperangan yang mana dapat mencelakai orang-orang Muslim pada waktu perang Khandaq. Nah, ketika dalam perang Khandaq, orang yang tinggal di kota Madinah, tetapi mereka malah berkhianat dan bergabung koalisinya bersama orang-orang kafir Mekah. Yang ini menjadikan malaikat, dan Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk menyerang, ya, Bani Quraidah. Ya, jadi untuk menyerang Bani Quraidah yang mana pada waktu itu Rasulullah sudah meletakkan senjatanya, sudah bersih-bersih. Ya, tetapi malaikat hadir pada waktu itu memerintahkan kepada Rasulnya untuk pergi ke Bani Quraidah. Yang mana di Bani Quraidah ini mungkin ada sekitar 400-an. Ya, sukunya terdapat 400 orang bahkan sampai 700. Ya, jadi sekitar 400 sampai 700 pemuda-pemuda yang pada waktu itu ikut andil dalam peperangan Khandaq dan mereka berkhianat. Padahal pada waktu itu mereka sudah sepakat dalam perjanjiannya, dalam perjanjian di kota Madinah, mereka tetap membantu Rasulnya. Walaupun mereka tidak mengikuti ajaran Rasulullah, tetapi mereka boleh tinggal dan mereka tidak berkhianat. Ya, ada perjanjian-perjanjian yang tentunya buat kesepakatan bersama di kota Madinah. Tetapi orang-orang Bani Quraidah ini mereka berkhianat. Dan tentunya Allah memerintahkan agar menyerang. Ya, akhirnya dengan Rasulnya, para sahabatnya, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam juga akhirnya mengangkat bendera untuk menyerang kota suku kabilah Bani Quraidah. Ya, dibuat menyerang itu pada waktu itu dalam perjalanannya Rasulullah memerintahkan, ada dalam sebuah hadis, la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Jadi pada waktu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk pergi ke Bani Quraidah, ya, untuk pergi ke Bani Quraidah, Rasul memerintahkan tidak ada sholat, ya, di antara kalian kecuali sudah sampai Bani Quraidah, tidak ada sholat asar. Ya, yang mana pada waktu itu perjalanannya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat bahwasanya mereka jangan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Ya, dari sebuah hadis ini jelas, ya, bahwasanya Rasulullah memerintahkan jangan sholat asar kecuali kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Dan kemudian dalam perjalanan, orang-orang dalam perjalanan tentunya memiliki jalur yang mungkin lebih panjang, sehingga sebagian sahabat belum sampai Bani Quraidah. Dan tentunya pada waktu mereka belum sampai di Bani Quraidah dan waktu asar sudah mulai masuk. Ya, waktu asar sudah mulai masuk sehingga sebagian sahabat berbeda pendapat. Ya, salah satunya ada sahabat yang mengikuti pendapat Rasulullah, nggak boleh sholat asar kalau belum sampai di tempat kampungnya Bani Quraidah.
ya karena memang perjalanan masih jauh, ya, dan kemungkinan kalaupun sampai asarnya sudah mau habis. Dan kemudian ada sebagian sahabat lagi mereka melakukan sholat asar tetapi belum sampai di kampungnya Bani Quraidah. Di sini terdapat dua beda pendapat, ya, di kalangan para sahabat. Jadi para sahabat ini ketika mereka belum sampai Bani Quraidah, mereka berbeda pendapat. Ada yang mengikuti sholat karena sudah masuk waktunya dan belum sampai di Bani Quraidah. Ada yang sudah sampai di Bani Quraidah tetapi waktu sholat asar sudah mulai habis, ya, sudah mulai mau habis sehingga mereka telat. Ya, yang mana keduanya ini adalah suatu perbedaan, ya, suatu perbedaan tetapi Rasulullah membenarkan keduanya, ya. Ya, jadi Rasulullah pada kesempatan kali ini beliau berpesan, apakah Rasulullah membenarkan keduanya atau bagaimana? Ya, ketika sebagian sahabat mengikuti pendapat Rasulullah, sebagian sahabat ada yang tidak mengikuti pendapat Rasulullah tetapi Rasulullah membenarkan. Jadi jelas bahwa dari pendapat ini dalam kehidupan kita pasti terdapat perbedaan. Ya, dalam kehidupan kita Allah menciptakan kita berbeda-beda. Ya, orang satu dengan orang lainnya tentu berbeda. Ada yang putih, ada yang tinggi. Adapun dalam satu pemikiran, ya, dari mungkin dalam masjid ini ada 10 orang atau 20 orang, nggak mungkin semuanya satu pemikiran. Nah, jadi mereka mungkin punya pendapat, keinginan atau pemikiran masing-masing, dan tentunya tidak bisa disatukan. Ya, jadi perbedaan itu adalah rahmat. Ya, jadi perbedaan yang dilakukan dengan para sahabat ketika mendengar ini, para sahabat melakukan, ada yang nurut dengan pendapat Rasulullah tetapi waktunya udah mulai habis, ada yang sholatnya di awal waktu dan semuanya benar. Ya, jadi semuanya benar dan ini menandakan bahwasanya perbedaan itu adalah rahmat. Selama perbedaan itu bukan untuk memecah. Makanya jangan sampai ketika adanya perbedaan, ya, kita saling berbeda pendapat, tetapi selama berbeda pendapatnya masih baik dan tidak keluar dari koridor syariat agama, ya udah, jangan sampai kita terpecah belah. Ya, kadang ada perbedaan-perbedaan di gereja kita bisa berantem. Perbedaan politik kah ataupun macam-macamnya. Ya, ataupun perbedaan pendapat dalam masalah mazhab. Yang jelas dalam masalah fikih pun berbeda. Ya. Ya, jadi dalam masalah fikih ada perbedaan terkait masalah wudu. Ya, ketika Imam Syafi'i ketika membasuh kepala cukup 3 helai rambut, ya. Sedangkan mazhab lain harus tengahnya, bahkan harus semua kepala. Yang mana semuanya adalah betul dan memiliki dalil. Dan ini menjadikan bahwasanya perbedaan itu rahmat selama tidak keluar dari koridor dan tentunya sesuai dengan syariat agama Islam kita. Mereka sudah berijtihad. Nah, jadi dari hadis ini bahwasanya para sahabat berbeda pendapat tetapi tetap mereka bersatu. Jangan sampai ketika kita berbeda pendapat kita malah terpecah belah. Ya, kita terpecah belah sehingga kita akan tidak mendapatkan keberhasilan. Ketika mereka berbeda pendapat, kemudian mereka sudah sampai di Bani Quraidah, ketika mereka melakukan peperangan tetap, ya, mereka mengepung Bani Quraidah. Jadi mereka tidak berantem di situ. Seandainya karena masalah sholat ini, pendapat Rasulullah yang mengatakan nggak boleh sholat asar, ketika udah sampai kecuali sudah sampai di Bani Quraidah, mereka berbeda pendapat, bisa jadi dari situ Islam bisa kalah ketika pengen mengepung atau menyerang Bani Quraidah. Nah, jadi dari hadis ini bahwasanya menandakan bahwasanya perbedaan yang ada dalam kehidupan kita adalah rahmat selama perbedaan itu sesuai dengan syariat dan dalil-dalilnya. Ya, jadi tidak keluar dari koridor Islam. Kemudian pada waktu itu waqad kana Huyai bin Akhtab dakhala ma'ahum. Jadi pada waktu itu ada salah satu pemimpin dari Bani Quraidah, Huyai bin Akhtab, ya, yang mana pada waktu itu qala Ka'ab bin Asad, ya ma'syara Yahud qad nazala bikum minal amr ma tarawna wa inni 'aridun 'alaikum khilalan talatan fakhidu bima syi'tum minha qalu wa ma hunna. Jadi pada waktu itu ketika para muslim, ya, sudah memberikan penyerangan ke Bani Quraidah,
Ya, pada waktu itu ada salah satu pemimpin dari Bani Quraidah, Ka'ab bin Asad. Ya, jadi mereka memberikan pilihan. Ya, jadi pemimpin orang Bani Quraidah itu memberikan pilihan buat orang-orang Bani Quraidah. Ya, orang Bani Quraidah ini adalah agamanya orang-orang Yahudi. Ya, qad nazala bikum minal amri ma tarawna wa inni 'aridun 'alaikum khilalan talatan. Jadi bahwasanya kita sudah diserang sama orang-orang muslim nih. Ya, kita sudah diserang, kemudian kita ada 3 pilihan yang dapat kalian semua dapat ambil. Nah, kemudian pilihan itu apa? Ya, kata pemimpin Bani Quraidah, kemudian qala nutabi hadzal rajul wa nusaddiquh. Fa wallahu laqad tubayyin lakum annahu nabiyyun mursal wa annahu lilladzi tajidunahu fi kitabikum. Jadi pilihan pertama, ya, pemimpin dari Bani Quraidah ketika tahu mau diserang sama orang muslim memberikan pilihan kepada orang-orang Yahudi. Ya, pada waktu itu suruh membenarkan mengikuti ajaran Rasulullah. Ya, nutabi'u hadzal rajul wa nusaddiquh. Nah, suruh ngikutin ajaran Rasulullah dan membenarkannya. Karena apa? Fa wallahu laqad tubayyin lakum annahu linabiyyin mursal. Bahwasanya ya, Rasul itu sudah benar menjadi utusan Allah, sudah menjadi Rasul. Ya, ketika kita sudah tahu bahwasanya Rasul ini menjadi utusan Allah, kemudian sudah diberikan kitabnya yaitu Al-Quran, maka kita suruh beriman kepada Rasulullah dengan agamanya, kemudian kita dengan darahnya, wa amwalikum wa abnaikum wa nisaikum. Ya, baik harta kita, anak-anak kita, istri-istri kita disuruh mengikuti ajaran Rasulullah. Kemudian dijawab, qalu la nufariqu hukm Taurat abadan wa la nastabdilu bi ghairu. Ya, orang-orang Yahudi ini sombong, orang-orang Bani Quraidah sombong, dan mereka mengatakan nggak mau ikut ya selain hukum Taurat. La nufariqu hukm Taurat abadan. Ya, saya tidak akan terpecah ataupun berpisah dari hukum Taurat selamanya. Wala nastabdil bihi ghairah, dan saya tidak akan menggantinya. Jadi ketika pilihan pertama diajukan sama pemimpin Bani Quraidah, ya, mereka nggak mau ngikutin. Ya, namanya orang Yahudi itu orangnya keras, ya, orangnya cerdas, tapi orangnya keras dengan kemauannya dan sombong. Bahkan para nabi dahulu, ya, para nabi-nabi ya yang pengikut orang Yahudi dibunuh-bunuhin. Ya, jadi mereka memang berkhianat dan mereka dengan sombongnya nggak mengikut selain pada hukum Taurat. Padahal pada hakikatnya juga mereka nggak ngikutin ajaran Taurat yang sebenarnya. Ya. Kemudian pilihan yang kedua dikatakan, fa idza abaitum alayya hadza fa halumma faluqatil abna'ana wa nisa'ana tsumma nakhruj ila Muhammad wa ashabu rijalan bisuyuf. Nah, jadi pilihan yang kedua yang diajukan dari Ka'ab bin Asad ini adalah dia suruh bunuh keluarganya, ya, anak-anaknya dibunuh, istrinya dibunuh. Kemudian kita keluar dan berperang sama Nabi Muhammad, sama umatnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kemudian ketika kita sudah berperang dan tentunya anak istri yang kita sudah bunuh nanti kita bisa kawin lagi. Ya, jadi pilihannya memang aneh nih. Anak istrinya disuruh bunuh, kemudian dia berperang, karena mereka berpendapat bahwasanya anak istri itu bisa dicari lagi, mereka bisa kawin lagi, bisa nikah lagi dan bisa punya anak lagi. Jadi mereka beranggapan anak istrinya bunuh, kita perangi Rasulullah. Ya, tetapi mereka mengatakan bahwasanya ini enggak juga dipilih sama orang-orang Yahudi ini. Dan kemudian pilihan ketiga juga, fa in abaitum ala hadhi falailah lailatus sabt wa innahu asa ayyakuna Muhammad wa ashabahu qad aminu fiha fa anzilu la'ana nasibu min Muhammad wa ashabahu khirra. Kemudian pilihan yang kedua juga, kita mengabaikan alayya hadhi falailah lailatus sabt. Jadi mengabaikan yang namanya orang Yahudi biasanya ibadahnya pada hari Sabtu. Ya, jadi falailah lailatul sabtu wa inna asa ayyakuna Muhammad wa ashabahu qad aminu fiha. Ya, jadi mereka beranggapan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad enggak akan menyerang orang-orang Bani Quraidah pada hari Sabtu, karena pada hari Sabtu adalah ibadahnya orang Yahudi. Ya, ibadahnya orang Yahudi dan enggak mungkin ya Nabi Muhammad menyerang pada hari Sabtu. Kemudian mereka mengatakan fa anzilul la'ana nasibu min Muhammad wa ashabahu birra
Kemudian mereka disuruh keluar dari bentengnya, kita perang juga melawan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya. Ya. Dari pendapat ini anusidu sabatana wa nuhaddits fihi ma lam yahdits fihi man kana qablana ila man qad alimta wa sabahu ma lam yakhfa anka minal masal. Jadi ketika pendapat yang ketiga ini juga telah diikutin juga, karena pendapat yang ketiga ini sama saja dia merusak kepercayaan yang namanya orang Yahudi. Biasanya hari Sabtu adalah hari buat ibadah kayak orang Islam, ibadahnya hari Jumat. Ya nggak mungkin dia berperang di hari Jumat, diusahakan kecuali kalau kita memang diserang. Ya, jadi mereka menganggap hari Sabtu adalah hari suci. Ya mereka juga nggak mau melanggar. Ya, nggak mau melanggar ketika hari Sabtu berperang melawan Rasulullah dengan para sahabatnya, karena mereka takut juga ketika mereka melakukan peperangan dan melanggar hal tersebut, mereka akan dilaknat sama Tuhannya, akan menjadi, ada yang mengatakan menjadi kirdun ataupun menjadi babi, ya, menjadi monyet ataupun menjadi babi. Ketika mereka melanggar, orang-orang Yahudi ini ketika mereka melanggar, maka mereka akan dilaknat. Ya, akan dilaknat menjadi hewan seperti kirdun, monyet ataupun seperti babi. Nah, kemudian dari 3 pilihan yang diajukan sama pemimpin orang Yahudi, ya, tidak ada yang mau dilaksanakan. Baik mengikuti Rasulullah, perang lawan Rasulullah, ya istri-istri anaknya dibunuh, dan kemudian yang ketiga juga perang pada hari Sabtu. Ya, mereka juga nggak mau. Ya namanya orang Yahudi ini nggak jelas. Ya kalau kita lihat nggak punya pendirian. Ya mabata rajulun minkum untuk waladathu ummu lailah minad dahri aziman. Ya kemudian dikatakan bahwasanya orang Yahudi ini udah nggak jelas dari mulai lahir dari ibunya. Ya dari mulai dia lahir sama ibunya sudah nggak jelas, nggak punya pendirian. Ya nggak punya pendirian dalam kehidupannya, disuruh milih. Ya yang pertama bagus, yang kedua dan ketiga nggak bagus juga nggak ada yang mau. Ya, tuma innahum ba'athu ila Rasulillah ana abadilaina abwal baba. Nah, jadi ketika itu ya menjadikannya orang Yahudi ini ya nggak ada yang mau dipilih, sampai dikatakan ini nggak jelas nih orang-orang Bani Quraidah. Sehingga pada waktu itu ketika mereka tahu mau diserang, ya dikirimlah Aba Lubaba, ya atara ananzil ala hukmi Muhammad qala na'am wa asyara bi yadi ila khalqi an-nawdin. Jadi pada waktu itu salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Lubabah diutus buat ke Bani Quraidah, untuk mengatakan untuk menyerang, ya untuk menyerang dan membunuh orang-orang Bani Quraidah. Ya karena apa? Orang Bani Quraidah ini pasti akan dibunuh. Ya berbeda sama Bani Nadir sama Bani Qainuqa. Mereka cuma diusir saja dari kota Madinah. Ya, jadi mereka boleh pergi dari kota Madinah membawa hartanya, tetapi nggak boleh membawa alat perang. Ya, karena pengkhianatan mereka nggak parah seperti Bani Quraidah. Ya, jadi pengkhianatan Bani Quraidah ini ditakutkan parah, sehingga ketika mereka diberikan kebebasan, ya seandainya mereka dilepas seperti Bani Nadir dan Bani Qainuqa cuma pergi dari kota Madinah, takut mereka terus berkhianat, berkoalisi lagi buat menyerang orang-orang Muslim di kota Madinah. Sehingga pada waktu itu pilihan yang diajukan, ya ketika salah satu sahabat ya dikirim ke sana, bahwasanya orang-orang Bani Quraidah pasti akan dibunuh. Tentunya cuma anak mudanya saja yang sudah layak perang. Ya dari mulai anak-anak yang sudah mencapai baligh, ya sampai yang sudah dewasa, maka yang laki-laki itu dibunuh. Kemudian yang wanita nggak dibunuh, menjadi tawanan. Ya, kemudian hartanya jadi ghanimah. Dan kemudian kalau anak-anak yang masih kecil, ya anak-anak yang belum mencapai baligh, maka dia juga tidak dibunuh. Ya, jadi mendapat keringanan. Jadi anak-anak yang belum mencapai baligh mereka tidak dibunuh. Jadi anak-anak yang dibunuh itu sudah mulai karena orang-orang yang sudah dewasa. Ya, jadi pada waktu itu yang sudah mencapai umurnya dewasa maka dibunuh. Ya, dibunuh untuk orang-orang Bani Quraidah, dikepung dulu kemudian mereka dibunuh sama orang-orang Muslim. Karena memang ini sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang Bani Quraidah. Yang ditakutkan ketika mereka masih hidup
dan tentunya mereka akan terus berkhianat dan memerangi Islam. Ya, ketika Abu Lubabah ya pada waktu itu dikirim untuk memberikan arahan buat Bani Quraidah. Nah, pada waktu itu wasibyan yabquna fi wajhihi. Jadi ketika mereka menyampaikan kepada para pemimpin Bani Quraidah bahwasanya orang Bani Quraidah ini pasti akan diserang dan akan dibunuh. Ya, kemudian Abu Lubabah atarawna anzil ala hukmi Muhammad, apakah kamu akan melakukan dengan hukum Muhammad? Qala na'am, iya, saya akan melakukan sesuai dengan hukum Nabi Muhammad. Wa asyara bi yadihi ila qalbihi an-naudin. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi pintar ketika mereka mau dikatakan mau dibunuh sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan hukum Nabi Muhammad, tetapi orang-orang Yahudi mengumpulkan anak-anak kecil, mengumpulkan istrinya, suruh nangis di hadapan Abu Lubabah. Ya, biar Abu Lubabah ini merasa kasihan. Ya, ketika pada waktu itu merasa melihat dikumpulkan satu tempat, ya, jadi ada anak kecilnya menangis, sehingga pada waktu itu Abu Lubabah merasa sedih. Ya, fa wallahu ma zalat qadamai min makanihi hatta araftu anni qad khuntu Allah wa rasulah. Sehingga pada waktu itu Abu Lubabah itu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketika tujuannya tadi untuk menyampaikan dan menyerang Bani Quraidah, tetapi pada waktu itu berkhianat. Ya, karena orang Yahudi pada waktu itu membuat trik, ya, anak kecilnya disuruh nangis. Nah, dikumpulkan semua anak-anak di Bani Quraidah, ya, nangis di hadapannya biar merasa sedih Abu Lubabah. Sehingga pada waktu itulah, ya, jadi pada waktu itu Abu Lubabah menghukum dirinya ketika sampai di kota Madinah, di Masjid Nabawi, dia mengikat dirinya, ya, mengikat dirinya di salah satunya Masjid Nabawi, diikat dirinya sehingga dia menghukum dirinya. Ya, dia menghukum dirinya, ada mengatakan sampai 6 hari karena dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Diikat dirinya, ya, dalam sebuah tembok. Dia cuma dilepas sama istrinya pada waktu makan dan sholat. Ya, jadi pada waktu itu dia tidak melepas dirinya, dia menghukum dirinya sampai benar Allah dan Rasulnya mengampuni dia. Ya, jadi pada waktu itu Abu Lubabah ketika dia melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah sampai dia menghukum dirinya di sebuah tembok di Masjid Nabawi, diikat diri dia. Ya, diikat dirinya, kemudian dia cuma berhenti pada waktu sholat dan mungkin ketika makan saja. Sampai mungkin sekitar 6 hari sampai Allah mengampuni dosa dari Abu Lubabah ini. Ya, jadi pada waktu itu salah satu sahabat ini begitu bagus ketika dia memang merasa berkhianat. Ya, dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya dia bertobat dengan taubatan nasuha, sehingga Allah juga mengampuni Abu Lubabah pada waktu itu. Jadi ya, Rasul juga mengirim sahabat, kemudian juga mengirim surat. Jadi salah satu orang Yahudi mengirim surat, ya, mengirim surat kepada Rasulullah. Jadi pada waktu itu minta ngirim surat kepada Rasulullah bahwasanya minta keringanan. Ya, minta jangan sampai orang Bani Quraidah dibunuh sesuai dengan hukum Allah dan hukum Nabi Muhammad. Minta keringanan seperti Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Ya, pada waktu itu cuma diusir aja dari kota Madinah. Tetapi Nabi Muhammad nggak mau, tetap menjalankan sesuai dengan hukum Allah. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ini sesuai dengan hukum Allah. Tetap orang-orang Bani Quraidah kita akan mengepung karena mereka sudah berkhianat. Ya, tidak melakukan sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Rasulnya. Ya, sehingga pada waktu itu benar-benar orang Bani Quraidah minta keringanan dan tidak diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian pada waktu itu juga ketika di Bani Quraidah, ya, terdapat salah satu suku yang berkoalisi. Ya, Bani Quraidah punya koalisinya dari suku Aus dan Khazraj. Jadi di kota Madinah itu punya suku kabilah yang memang sudah lama tinggal di sana. Ya, jadi dari salah satu sukunya ada kabilah Aus sama kabilah Khazraj, yang mana ini dari salah satu Bani Qailah. Ya, sehingga pada waktu itu orang-orang Yahudi, ya, salah satunya ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan Bani Nadir membuat koalisi. Ya, jadi kalau Bani Quraidah membuat koalisinya dengan kabilah Aus, sedangkan Bani Nadir
muat koalisinya dengan Khazraj. Ya, jadi minta keringanan itu melalui itu, melewati dari Bani Aus, ya minta keringanan kepada Rasulullah, tetap tidak diberikan keringanan dan tidak didapatkan, sehingga Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam memberikan bersiap-siap untuk menyerang, ya untuk menyerang di kota Bani Quraidah. Sehingga pada waktu itu, ya, jadi salah satu sahabat Rasulullah, ya ada Sa'ad bin Mu'adz. Ya, jadi salah satu sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'adz, dan memang dia orang Ansar. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz ini diutus sama Rasulnya, ya buat menghukum sesuai dengan hukum Allah. Ya, jadi padahal pada waktu itu Sa'ad bin Mu'adz ini sudah sakit. Ketika dalam peperangan dia sudah terkena panah di tangannya. Ya, jadi sudah terkena panah di tangannya, bahkan bisa mengeluarkan darah terus. Jadi mengeluarkan darah terus sampai dia berdoa, ya Allah, jangan cabut nyawa saya sebelum saya bisa melihat bahagianya buat Bani Quraidah itu hancur, maksudnya dapat kebahagiaan buat menghukum orang-orang Bani Quraidah. Ya, jadi dia pengen merasa bahagia kalau Bani Quraidah sudah mendapat balasan. Ya, jadi pada waktu itu Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'adz buat ke Bani Quraidah, buat menghukum Bani Quraidah ini. Jadi sesuai dengan hukum Allah, akhirnya Sa'ad bin Mu'adz diutus ke sana. Ya, bahkan di sini menggunakan himarnya. Jadi menggunakan himarnya, kemudian dia menggunakan hukum Allah. Jadi wa ammal ansar fa yaqulu qad amma Rasulullah muslimin faqamu ilaihi faqalu ya Aba Amr inna Rasulullah qad wallaka amraka mawalika litahkuma fihim. Ya, jadi ketika orang-orang dari Bani Quraidah minta keringanan, tentunya tidak dapat, ya, tidak dikasih, sehingga Sa'ad bin Mu'adz yang akan mengambil keputusan. Ya, ketika Sa'ad bin Mu'adz diambil keputusan, kata orang Bani Quraidah, ya udah, iya boleh. Sa'ad bin Mu'adz ini mengambil keputusan, kemudian dia mengambil keputusan buat orang-orang Bani Quraidah dikumpulin tuh. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah memberikan orang-orang wanita ini ditaruh di bagian pojok, anak-anak kemudian buat orang-orang yang dewasa baru ditaruh bagian sampingnya. Nah, jadi ditaruh di bagian sampingnya sehingga nanti jelas mana yang memang harus dibunuh sesuai dengan hukumnya Allah. Jadi sudah diikat kedua tangannya. Jadi orang-orang Bani Quraidah ini sudah diikat, kemudian dipanggil Sa'ad bin Mu'adz untuk mengambil keputusan. Akhirnya dia mengambil keputusan bahwasanya buat tawanan wanita, buat wanita menjadi tawanan, buat anak-anak yang belum mencapai akil balik mereka tidak dibunuh, dan kemudian buat orang-orang dewasa mereka langsung dipenggal, ya langsung dipenggal lehernya. Dibuatlah khandak lagi di pasar kota Madinah pada waktu itu. Dibuat khandak lagi di pasar parit lubang besar, dan kemudian orang-orang dewasa dari Bani Quraidah dipenggal-penggal semua kepalanya. Jadi sehingga mereka dibunuh. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad hakamta fihim bi hukmillah min fawqi sab'ati ardi'an. Bahwasanya engkau telah menjalankan sesuai dengan hukum Allah. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini sudah menjalankan sesuai dengan hukumnya Allah. Jadi melakukan ijtihad, dan ini dibenarkan sama Rasulullah. Jadi sudah dibenarkan, laqad hakamta fihim bi hukmillah. Jadi sesungguhnya engkau sudah menjalankan sesuai dengan hukum Allah. Jadi orang-orang dewasanya dibunuh-bunuhin, tetapi anak kecil yang belum mencapai akil balik tidak dibunuh. Bahkan dalam satu riwayat, ya, jadi ada salah satu juga Atiyah, ya, jadi ada salah satu yang belum mencapai balik. Ya, jadi pada waktu itu belum mencapai balik, Atiyah bin Quraidhi, ya, yang mana qad amara biqatli kulli man abada fi minhum. Jadi batasannya adalah orang-orang yang sudah mempunyai bulu. Ya, jadi memang dikatakan sudah mempunyai bulu, misalnya laki-laki sudah berkumis atau dilihat bagian dia sudah berbulu, sudah mencapai akil balik, maka dia langsung dibunuh. Tapi ada perempuan ataupun wanita ataupun laki-laki yang belum mempunyai bulu, ya, tumbuh, sehingga ini salah satu tanda bahwasanya sudah mencapai akil balik, maka dia tidak boleh dibunuh. Ya, jadi salah satunya qad amar biqatli kulli man ambata minhum, yang sudah mempunyai bulu-bulunya sudah tumbuh, ya, sudah jelas, sehingga ada salah satu, ya, yang belum mencapai belum balik, ya, salah satunya Atiyah bin Quraidhi, dia tidak dibunuh, ya, karena belum mencapai balik.
belum mencapai balik, sehingga juga pada waktu itu ada juga yang masuk Islam akhirnya. Jadi beberapa dari suku Bani Quraidah, ya beberapa orang yang belum mencapai balik dan sehingga mereka sudah mencapai umurnya dewasa sehingga mereka masuk Islam. Ya, jadi sebagian dari mereka sudah masuk Islam dan tentunya dari hadis ini juga jelas bahwasanya Allah dan Rasulnya tidak main salah menghukumi salah satu orang ataupun dari satu Bani Quraidah ini, tetapi mengambil keputusannya benar-benar. Dia mengambil keputusannya bahwasanya orang-orang yang sudah dewasa dan sudah layak perang dan tentunya sudah akil balik. Ketika mereka belum sampai akil balik maka belum. Kemudian yang harta rampasannya buat dibagikan buat orang-orang muslim. Jadi ghanimah buat orang-orang muslim pada waktu itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu barulah salah satu sahabat Sa'ad bin Mu'az sudah menjalankan sesuai dengan hukum Allah, baru Allah cabut. Ya, ada yang mengatakan riwayatnya darah dari Sa'ad bin Mu'az itu mengalir dan salah satunya juga menjadi ketika Rasulullah pada waktu itu melihat langit-langit begitu cerah sehingga keluar bahwasanya ini ada salah satu sahabat yang syahid dan meninggal dan mendapatkan surga nantinya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, yang mana pada waktu itu ketika perang dia mendapat luka. Jadi orang-orang yang syahid perang itu bukan mati ketika di tempat saja, tetapi ada salah satu sahabat yang mungkin dia terkena luka ketika perang, ya, tetapi luka itu luka permanen misalnya, luka permanen dan mengakibatkan dia menjadi sakit atau beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan dia baru meninggal. Dan sebagian ulama mengatakan ini juga syahid dan mendapatkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang seperti yang didapatkan oleh Sa'ad bin Mu'az. Ya, setelah dia menjalankan perintahnya Allah, sudah melakukan sesuai dengan perintahnya Allah dan dia menjalankan itu, baru Allah cabut nyawanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dari kisah Bani Quraidah yang mana dapat kita ambil pelajaran penting. Salah satunya adalah perbedaan dalam kehidupan kita, dan tentunya adalah dalam kehidupan pasti ada aja orang yang berkhianat. Kita sudah sepakat, kita sudah melakukan perjanjian, bahkan kita sudah naikkan kontrak dengan misalnya menggunakan tanda tangan, ya, ataupun materai dan lain sebagainya. Tentunya pasti ada aja orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan seperti yang dilakukan oleh Bani Quraidah ini, yang mana kita juga minta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang memang melakukan pengkhianatan ataupun melakukan menusuk kita dari belakang, kita minta perlindungan dari Allah. Ketika ada salah satu yang dilakukan orang-orang muslim pada waktu itu, ada salah satu kelompok yang memang berkhianat, tetapi Allah tetap menjaga. Ya, Allah tetap menjaga Rasul dan para sahabatnya, dan tentunya mereka wajib diperangi. Jadi mereka mendapatkan hal yang pantas buat orang-orang Bani Quraidah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.